segera bertanya, "Tuan, beberapa hari yang Anda maksud itu berapa hari tepatnya?" Andi Rewa berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Kita buat saja 7 hari lagi. Kalau dalam 7 hari dia masih belum berubah, berarti bibiku ini memang terlalu keras kepala. Kalau memang begitu, kita lanjutkan dengan perawatan intensif." Albert tertawa. "Baik Tuan, aku mengerti." Di dalam hatinya, Andi Rewa berpikir, "Anita, kau menganggap karena dirimu sebagai putri tertua keluarga Rewa, lalu kau bisa datang ke sini seolah-olah kau ratu surga dan ingin memerintah sesuka hati? Dan sekarang, kau masih belum mau berubah? Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau harus bersikap keras. Aku ingin lihat sampai sejauh mana kesombonganmu." Mendengar keputusan Andi, wajah Anita langsung pucat pasi, nada suaranya pun melunak dan dia pun mulai memohon dengan nada sedih. "Andi, kau tidak bisa seperti ini. 9 hari ini sudah membuatku sangat menderita. Kau tahu seperti apa hidupku selama 9 hari ini. Makananku sangat tidak enak. Dan di sini juga tidak ada sabun muka, masker, atau bahkan krim mata. Keadaan kulitku sekarang benar-benar hancur. Kalau aku pulang, setidaknya butuh 1 bulan untuk memulihkan kulitku. Kalau kau menahanku 7 hari lagi, kulitku benar-benar akan rusak." Andi Rewa menghapus senyumnya dan wajahnya menjadi serius. Dia berkata, "Bibiku, kau masih belum mengerti kenapa aku menyuruhmu tinggal di tempat ini? Aku membiarkanmu tinggal di sini supaya kau bisa belajar menahan amarahmu, merendahkan egomu, dan menjadi orang yang tahu diri. Kalau kau bisa melakukannya, aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu tinggal di sini sampai kau benar-benar berubah. Masalah kulitmu baik atau buruk, itu urusanmu, bukan urusanku." Di dalam hatinya, Anita merasa sangat marah. Tetapi di luar, dia tetap menunjukkan wajah penuh penderitaan dan memohon, "Andi, aku ini bibimu. Kita ini keluarga. Bagaimana mungkin kau memperlakukanku seperti ini?" Andi Rewa tertawa kecil. "Sekarang kau baru menganggapku keluarga? Saat kau datang ke kota ini dan berbicara padaku dengan nada tinggi, apakah waktu itu kau menganggapku keluarga? Saat kau menghina mertuaku dengan seenaknya, apakah kau menganggapku keluarga?" Anita merasa sangat malu. Dia mencoba mencari alasan. Aku melakukan semua itu demi kebaikanmu." Andi Rewa tersenyum tipis. "Oh, ternyata semua yang kau lakukan itu demi aku." Anita segera menimpali dengan nada menjilat. "Tentu saja, aku ini bibimu. Kalau bukan untuk kebaikanmu, untuk siapa lagi?" Andi Rewa bertepuk tangan sambil tertawa. "Kebetulan sekali bibiku. Semua yang aku lakukan sekarang ini juga demi kebaikanmu. Jangan sia-siakan niat baikku yang tulus ini." Wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Dengan nada tegas dia berkata, "Sekarang, aku beri kau 2 pilihan. Pertama, kau tinggal di sini selama 7 hari lagi. Selama 7 hari ini, kau tidak boleh memaki, tidak boleh marah-marah, tidak boleh mengeluh, dan tidak boleh berteriak-teriak. Kalau kau berperilaku baik, 7 hari kemudian aku akan menyuruh orang untuk melepaskanmu." Mendengar ini Anita dengan cepat bertanya, "Lalu, pilihan kedua?" Andi Rewa menjawab dengan nada dingin, "Pilihan kedua, kau tinggal di sini selama 1 bulan penuh. Dalam 1 bulan ini, kau bebas memaki, bebas marah-marah, bebas berteriak sesukamu. Setelah 1 bulan, aku akan mempertimbangkan apakah aku ingin membiarkanmu pergi atau tidak. Kalau aku sedang dalam suasana hati yang baik, mungkin aku akan membiarkanmu langsung pulang. Tapi kalau suasana hatiku sedang buruk, maaf saja. Mungkin aku akan memperpanjang masa tinggalmu di sini. Bagaimana? Aku harus memuliakan tamu yang datang. Bagaimanapun itu,
Aku harus memperlakukanmu sedemikian rupa." Anita benar-benar menyerah. Meskipun hatinya masih penuh kebencian terhadap Andi, namun setelah mendengar apa yang Andi Rewa katakan, dia tidak berani bernegosiasi atau tawar-menawar dengannya lagi. Dia menyadari kalau karakter dan gaya bertindak Andi Rewa adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Ditambah lagi, ini adalah wilayah kekuasaan Andi, dan bahkan ayahnya pun memihak Andi. Selain menahan diri, dia tidak punya pilihan lain. Jadi dia hanya bisa menekan semua kemarahan dan ketidakpuasan di hatinya, lalu dengan patuh berkata, "Baik, aku memilih opsi pertama." Andi Rewa mengangguk, lalu berkata kepada Albert, "Albert, kau sudah mendengar semuanya? Dalam 7 hari ke depan, pastikan orang-orangmu mengawasi dengan ketat. Kalau masih ada keributan, teriakan, atau makian lagi, segera beritahu aku." Albert segera berdiri tegak dan dengan lantang dia berkata, "Tuan Andi, tenang saja. Aku akan memastikan pengawasan yang ketat." Andi Rewa mengangguk ringan lalu melanjutkan, "Kalau dia berperilaku baik, setelah 7 hari berakhir, langsung antar dia ke bandara. Tidak perlu meminta persetujuan khusus dariku lagi." Andi Rewa kemudian menatap Anita dan berkata dengan serius, "Bibi, tujuanku bukanlah menahanmu di sini. Yang penting adalah agar kau belajar menghormati orang lain. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Jadi, pikirkan baik-baik." Setelah selesai berbicara, Andi tidak ingin mendengar lebih banyak lagi dari Anita dan langsung berbalik meninggalkan ruangan. Di dalam hatinya, Anita sangat marah, tetapi dia tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasannya. Dia bahkan tidak berani berteriak atau membuat keributan untuk melampiaskan emosinya, karena khawatir kalau bawahan Andi akan semakin memperumit keadaannya. Setelah meninggalkan tempat kos Anita, Albert dengan penuh rasa syukur sekaligus rasa malu berkata kepada Andi, "Tuan Andi, aku benar-benar tidak menangani masalah ini dengan baik dan akhirnya membuatmu harus turun tangan membereskan kekacauan ini. Aku benar-benar meminta maaf karena sudah merepotkanmu." Di dalam hatinya, Albert merasa sangat malu. Awalnya Andi sudah mengatakan untuk membebaskan Anita setelah 7 hari. Namun ketika batas waktu tiba, dia tidak berani langsung melepaskannya dan memilih menunggu Andi kembali untuk melaporkan situasinya terlebih dahulu. Namun dia tidak menyadari akibatnya, yaitu bagaimana jika dia membuat Anita tersinggung. Bagi Albert, orang seperti Anita adalah tokoh besar yang memiliki kemampuan luar biasa. Kalau Anita ingin menyusahkan Albert dan keluarganya, Albert tidak akan mampu melawan sedikit pun. Jadi dia sangat berterima kasih karena Andi datang pada saat ini dan membantunya menangani situasi tersebut. Selain itu, dia juga berterima kasih kepada Ibnu Komar. Kalau bukan karena pengingat dari Ibnu Komar, dia mungkin tidak akan menyadari masalah ini. Sangat mungkin dia baru akan menyadari kesalahannya setelah Anita mulai membalas dendam. Andi Rewa mendengar ucapan terima kasih Albert dan melambaikan tangan sambil berkata, "Kau bekerja untukku, jadi tidak perlu terlalu sungkan denganku." Setelah itu dia melihat ke arah Ibnu Komar yang berdiri di sampingnya dan berkata, "Jangan lupa pantau terus situasi Riani Smith. Selain itu, perhatikan juga pergerakan keluarga Smith saat ini." Ibnu Komar langsung mengangguk dan berkata, "Tenang saja Puang, aku akan segera mengatur mata-mata di Jakarta untuk memantau keluarga Smith." Andi Rewa berkata, "Baiklah Albert, lanjutkan pekerjaanmu, biar Ibnu Komar yang mengantarku pulang." Andi pun masuk ke mobil Rolls-Royce Ibnu Komar. Hal pertama yang dia lakukan adalah menelpon Rika yang berada jauh di Jepang. Di satu sisi, dia ingin memberi kabar kalau dirinya baik-baik saja. Di sisi lain, dia juga ingin mengetahui situasi di Jepang. Bagaimanapun juga, pelarian Riani, seorang tahanan penting,
adalah sesuatu yang tidak akan bisa diterima oleh pihak kepolisian, pasukan bela diri Jepang, maupun rakyat Jepang secara keseluruhan. Begitu telepon tersambung, suara lembut Rika terdengar. "Tuan Andi, kau sudah sampai di Makassar, bukan?" Andi Rewa tersenyum. "Benar, bagaimana kau tahu?" Rika tertawa kecil. "Aku mengikuti berita di sana. Ada media yang memberitakan kalau Nona Fania sudah kembali. Kalau Nona Fania sudah kembali ke Makassar, pasti kau juga sudah tiba." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Benar, kami baru tiba pagi ini. Begitu sampai, kami langsung pergi ke grup Wirawan. Jadi, maaf, karena baru sempat memberimu kabar." Rika tertawa. "Tuan Andi terlalu sopan. Kau punya banyak hal penting untuk diurus. Tidak perlu langsung menghubungiku. Selama kau mengabariku seperti sekarang, setelah selesai urusan, itu sudah cukup." Di dalam hati, Andi tidak bisa menahan kekagumannya. Rika memang wanita yang lembut dan pengertian. Siapapun yang menikahinya di masa depan pasti akan sangat beruntung. Namun, Andi segera menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran itu dari benaknya, lalu bertanya, "Rika, apakah ada perkembangan di Tokyo?" Rika menjawab, "Ada. Beberapa malam lalu, sebuah kejadian besar terjadi di Tokyo. Tersangka utama yang sebelumnya memusnahkan seluruh keluarga Akihiko, yaitu Riani Smith, melarikan diri dari penjara. Berita ini baru tersebar kemarin sore. Mereka mengatakan kalau Riani telah ditukar dan kini menghilang tanpa jejak. Pihak kepolisian dan pasukan bela diri sedang melakukan pencarian besar-besaran di seluruh negeri untuk menemukannya." Lalu Rika menambahkan, "Kasus ini memberikan dampak yang sangat buruk di Jepang. Kepala kepolisian sudah mengundurkan diri pagi ini sebagai bentuk tanggung jawab. Salah satu teman dekat ayahku, seorang pejabat tinggi di Biro Keamanan Nasional Tokyo, kini ditunjuk untuk menggantikannya." Mendengar ini, Andi Rewa tidak bisa menahan senyumnya. Kepolisian di sana benar-benar sedang dibuat pusing. Dari awal, ini jelas merupakan permainan antara keluarga Smith dan petinggi pasukan bela diri Jepang. Berdasarkan kesaksian kapten kapal yang pernah membawa Riani, pasukan bela diri Jepang awalnya menyerahkan Riani kepada kepolisian Tokyo. Tetapi kemudian mereka bersekongkol dengan keluarga Smith untuk mengambilnya kembali, lalu menyalahkan kepolisian Tokyo. Rencana mereka adalah membiarkan pihak kepolisian menanggung kesalahan, sementara pasukan bela diri akan menangkap Riani lagi untuk meningkatkan reputasi mereka di dalam negeri. Namun, rencana ini hancur di tengah jalan karena Andi membawa Riani kembali ke negaranya. Namun meskipun begitu, pasukan bela diri Jepang tidak terlalu dirugikan. Meski mereka gagal, kesalahan tetap ditanggung oleh pihak kepolisian. Tapi pihak kepolisianlah yang benar-benar apes. Mereka kehilangan tahanan penting dan semua tanggung jawab kini berada di pundak mereka. Kalau mereka tidak bisa menangkap Riani, ini akan menjadi aib besar bagi sistem peradilan Jepang dan sebuah noda bagi keadilan hukum negara itu. Andi Rewa lalu berkata kepada Rika, "Kapten dan awak kapal keluargamu masih dalam perjalanan pulang. Setelah mereka kembali, mereka mungkin akan memberitahu kalian bahwa Riani sudah kutangkap." Rika terkejut dan bertanya, "Hah? Tuan Andi, bagaimana kau bisa menangkap Riani? Apakah kalian saling kenal?" Andi Rewa tertawa. "Aku punya urusan pribadi dengannya. Saat itu di tengah pelayaran, dia mencoba membunuhku. Tetapi sayangnya dia kalah dan akhirnya kutangkap." Rika dengan cemas bertanya, "Tuan Andi, kau tidak apa-apa kan?" Andi Rewa menjawab sambil tertawa, "Aku baik-baik saja. Sekarang Riani ada di tanganku, tapi aku harap kau bisa merahasiakannya untukku." Rika tanpa ragu berkata, "Tenang saja Tuan Andi, aku pasti akan merahasiakannya untukmu." Andi Rewa kemudian berkata, "Oh iya, Rika, tadi kau bilang kepala baru kepolisian Tokyo adalah teman ayahmu." Rika menjelaskan, "Benar, dia teman ayahku sejak kuliah.
dan juga salah satu sahabat dekatnya. Andi Rewa tersenyum. Kalau begitu, demi menghormati hubunganmu, aku akan memberinya hadiah besar. Ketika Rika mendengar ini, dia bertanya dengan penuh keheranan, Tuan Andi, hadiah besar apa yang akan kau berikan kepadanya? Andi Rewa tersenyum. Kurasa saat ini pasti sedang pusing karena tidak bisa memahami bagaimana Riani bisa menghilang dan ditukar. Rika mengangguk. Benar, ayahku bilang kalau paman itu sekarang berada di bawah tekanan yang sangat besar. Karena situasi ini adalah penugasan darurat, harapan masyarakat terhadapnya sangat tinggi. Kalau berhasil, semua orang akan senang, tapi kalau gagal, dia mungkin akan menjadi sasaran kemarahan publik. Andi Rewa setuju, betul sekali. Situasi semacam ini seperti pedang bermata dua. Kalau tidak digunakan dengan benar, bisa melukai diri sendiri. Kemudian Andi tersenyum lagi dan berkata, tapi hadiah besar dariku ini akan mengubah pedang bermata dua itu menjadi pedang bermata satu. Rika terkejut dan bertanya, Tuan Andi, apa maksudmu dengan pedang bermata dua menjadi pedang bermata satu? Andi Rewa tertawa. Maksudnya, dengan hadiah ini, dia tidak perlu khawatir pedang itu akan melukai dirinya. Rika buru-buru bertanya, hadiah apa yang kau maksudkan? Andi menjelaskan, katakan padanya bahwa alasan Riani bisa ditukar itu sepenuhnya karena kolusi antara keluarga Smith dan pasukan bela diri Jepang. Mereka berdua bekerja sama untuk menjalankan skenario licik ini, lalu menyalahkan pihak kepolisian. Suara Rika penuh dengan keterkejutan saat berkata, apa? Tuan Andi, kau serius? Keluarga Smith benar-benar berkolusi dengan pasukan bela diri? Andi Rewa menjawab, kapan aku pernah berbohong padamu? Rika buru-buru menjelaskan, Tuan Andi, aku tidak bermaksud meragukanmu. Aku hanya merasa ini benar-benar mengejutkan. Pasukan bela diri Jepang adalah bagian dari militer negara. Bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu yang sebodoh ini? Andi Rewa tertawa. Semuanya kembali kepada keuntungan. Keluarga Smith sangat kuat. Mereka bisa menggerakkan banyak pihak. Katakan kepada paman itu untuk fokus menyelidiki pasukan bela diri. Dia pasti akan menemukan bukti besar. Andi Rewa melanjutkan, selama dia bisa menemukan bukti nyata kolusi antara pasukan bela diri dan keluarga Smith, bahkan kalaupun mereka tidak bisa menangkap Riani, pihak kepolisian akan mampu memulihkan reputasinya dengan kemenangan telak. Rika paham bahwa sebelum Andi memberitahunya, satu-satunya jalan bagi teman ayahnya itu untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menangkap kembali Riani. Namun, setelah mengetahui informasi ini, fokus kasus ini berubah. Selama teman ayahnya bisa menemukan bukti kuat bahwa keluarga Smith dan pasukan bela diri berkolusi untuk menukar Riani, maka tanggung jawab sepenuhnya akan berpindah ke mereka dan kepolisian Tokyo akan bebas dari segala tuduhan. Memikirkan hal ini, Rika dengan penuh semangat berkata, Tuan Andi, aku mewakili teman ayahku mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas hadiah ini. Kalau masalah ini bisa selesai, aku pasti akan memintanya untuk berterima kasih langsung padamu. Andi Rewa tersenyum, tidak perlu terlalu formal. Kalau di masa depan, aku pergi ke Jepang atau membutuhkan bantuannya di sana, dia bisa membalas budi dengan membantu. Itu saja sudah cukup. Rika dengan penuh keyakinan berkata, jangan khawatir Tuan Andi. Teman ayahku itu adalah orang yang sangat menghargai budi baik. Kalau dia benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini dengan bantuanmu, dia pasti akan selalu mengingat jasamu. Andi Rewa tertawa kecil dan berkata, kalau begitu, aku akan memberinya sedikit petunjuk lagi. Katakan padanya untuk fokus menyelidiki pasukan bela diri yang berpatroli di laut tadi malam. Pengkhianatnya pasti ada di antara mereka.
Tangkap mereka satu persatu untuk diinterogasi. Pasti ada jalan keluar. Rika berpikir sejenak dan berkata, tapi pasukan bela diri punya otoritas lebih tinggi daripada kepolisian Tokyo. Kalau langsung menangkap mereka, pasti akan ada campur tangan dari dalam pasukan bela diri sendiri. Andi Rewa tersenyum dan berkata, bukankah sebelumnya dia bekerja di Departemen Keamanan Nasional? Setahuku dalam setiap negara, keamanan nasional selalu menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pejabat dari Departemen Keamanan Nasional pasti memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan militer. Suruh dia meminta bantuan dari mantan kolega atau atasannya di Departemen Keamanan Nasional. Biarkan mereka yang turun tangan untuk menangkap orang-orang di pasukan bela diri. Aku yakin pasukan bela diri tidak akan berani mencampuri urusan ini. Setelah berhenti sejenak, Andi Rewa melanjutkan, begitu orang-orang itu ditangkap oleh Departemen Keamanan Nasional, selanjutnya mereka bisa diserahkan kepada kepolisian Tokyo untuk diinterogasi. Saat itu, berapapun jumlah orang yang ditangkap, pastikan mereka diisolasi satu sama lain dan diinterogasi secara terpisah. Pasti akan ditemukan petunjuk penting. Rika berseru dengan penuh kekaguman, Tuan Andi, ide ini luar biasa sekali. Aku akan segera menyampaikan hal ini kepada teman ayahku. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Andi Rewa tersenyum. Baiklah, cepat sampaikan padanya. Aku juga ingin melihat bagaimana drama besar ini berbalik arah. Andi Rewa hanya memberitahu Rika bahwa keluarga Smith dan pasukan bela diri Jepang berkolusi untuk menukar Riani. Namun dia tidak mengungkapkan bahwa ini semua sebenarnya adalah rencana bersama yang terlihat seperti melepaskan Riani, tetapi sebenarnya hanya sekedar manuver dari tangan kiri ke tangan kanan. Alasannya sederhana, informasi yang keluar dari mulutnya tidak akan memberikan dampak yang cukup besar. Selain itu, memberikan terlalu banyak informasi bisa mengalihkan fokus pihak lain. Oleh karena itu, dia hanya memberi petunjuk bahwa ada transkrip gelap, transaksi gelap antara keluarga Smith dan pasukan bela diri. Selebihnya, dia ingin agar teman Ugaki sendiri yang menyelidiki lebih jauh berdasarkan petunjuk tersebut, sehingga kebenaran yang terungkap akan lebih mengguncang. Pada saat ini di Jakarta, di kediaman keluarga Smith, ketidakhadiran kabar dari Riani dan awak kapal yang bersamanya membuat kepala keluarga Smith, yaitu Chandra Smith, sangat gelisah. Arya Smith, putranya, juga merasa cemas hingga kehilangan nafsu makan. Namun Arya Smith tidak mengetahui rencana di balik seluruh kejadian ini. Dia hanya mengira kalau keluarga Smith mengalami masalah saat mencoba menyelamatkan Riani. Dengan gelisah, dia bertanya kepada Chandra Smith, "Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah orang kita seharusnya membawa Riani pulang lewat jalur laut? Kenapa tiba-tiba tidak ada kabar sama sekali? Kapalnya disita oleh pasukan bela diri Jepang. Tapi Riani sendiri kemana?" Chandra Smith menjawab dengan nada kesal, "Bagaimana aku tahu? Aku hanya tahu sebanyak yang kau tahu. Kalau kau bertanya padaku, bagaimana aku bisa menjawabnya?" Melihat nada ayahnya yang sedikit marah, Arya Smith segera meminta maaf. "Ayah, tenanglah. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Hanya saja semuanya terlalu aneh. Aku benar-benar tidak senang. Aku tidak bisa merasa tenang. Selama Riani belum ditemukan, aku tidak bisa merasa tenang." Chandra Smith dengan suara dingin menjawab, "Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki ini di Jepang. Begitu ada kabar, aku akan memberitahumu." Arya Smith menghela nafas dan dengan rasa khawatir, dia berkata, "Ayah, siapa orang dari pasukan bela diri Jepang yang ayah hubungi waktu itu? Berikan aku kontaknya. Biar aku coba menghubunginya. Mungkin ada petunjuk yang terlewat." Mendengar ini, Chandra Smith langsung naik darah. Di dalam hati dia berpikir, memberimu kontak mereka. Orang dari pasukan bela diri itu sekarang sedang marah.
karena merasa aku telah memperdaya mereka. Mereka terus mendesakku untuk memberikan penjelasan. Kalau kau menelpon mereka, bukankah semua rencanaku akan terbongkar? Akhirnya dengan wajah muram dia berkata, "Aku sudah bilang, aku sudah mengatur orang untuk menyelidiki. Begitu ada kabar, aku akan memberitahumu. Apakah kau meragukan pengaturanku?" Melihat ayahnya tampak begitu marah, Arya Smith segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Ayah, tenanglah. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya khawatir tentang Riani. Bagaimanapun, dia adalah darah dagingku. Sekarang dia tidak jelas nasibnya, hidup atau mati. Bagaimana mungkin aku tidak cemas?" Chandra Smith memandangnya dengan dingin dan berbicara kata demi kata. "Arya, kalau ingin melakukan hal besar, hatimu harus kuat seperti gunung yang tidak goyah, meski runtuh di depan mata. Hanya seorang anak haram yang hilang, dan kau sudah panik seperti ini. Kalau suatu hari aku yang tua ini meninggal, masih bisakah kau memimpin keluarga Smith dengan baik?" Ketika Arya Smith mendengar ini, tubuhnya langsung bergetar. Dia merenung dengan gelisah. Ternyata ayah mulai meragukan keteguhan hati dan kemampuanku. Ini bukan tanda yang baik. Kalau aku terus menunjukkan terlalu banyak kecemasan soal Riani, ayah pasti akan berpikir aku lemah dan tidak cukup kuat untuk menjadi kepala keluarga Smith. Kalau sampai gara-gara masalah ini mempengaruhi penilaian ayah soal penerus keluarga, itu benar-benar sebuah kerugian besar. Memikirkan ini, Arya Smith langsung merapatkan wajahnya dengan serius dan berkata, "Ayah, tenang saja. Tidak peduli bagaimana hasil dari masalah ini, aku tidak akan membiarkannya mempengaruhi diriku." Chandra Smith memandangnya dengan curiga lalu berkata dengan dingin, "Apakah itu akan mempengaruhimu atau tidak? Bukan mulutmu yang menentukan, tapi mata tuaku ini yang akan melihatnya." Arya Smith buru-buru berkata, "Ayah benar, aku pasti akan membuktikannya dengan tindakan nyata." Chandra Smith mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah, sekarang keluarlah." Arya Smith menunduk hormat dan berkata, "Baik ayah, aku permisi dulu." Chandra Smith mengingatkan dengan nada dingin, "Kalau Riani masih hidup, aku yakin dia pasti akan menghubungimu. Kalau dia menghubungimu, pastikan laporkan hal itu kepadaku secepatnya." Arya Smith tanpa ragu berkata, "Ayah, jangan khawatir. Kalau Riani menghubungiku, aku pasti akan langsung memberitahu ayah." Chandra Smith mengangguk sedikit, lalu dia melambaikan tangannya. "Pergilah." Arya Smith segera berbalik, melangkah cepat meninggalkan ruang kerja ayahnya. Saat ini, punggung Arya Smith sudah basah oleh keringat dingin setelah hidup di keluarga kaya raya untuk waktu yang lama. Dia semakin merasa bahwa keluarga besar seperti ini tidak ada bedanya dengan istana kekaisaran di zaman kuno. Kepala keluarga besar ini seperti kaisar di zaman dulu, sementara anak-anaknya adalah para pangeran. Meskipun sekarang dirinya sudah ditetapkan oleh ayahnya sebagai putra mahkota yang akan mewarisi keluarga Smith di masa depan, namun kekuasaan penuh masih berada di tangan ayahnya. Dirinya harus selalu berhati-hati dan waspada, seolah berjalan di atas es tipis. Kalau tidak, bisa saja hanya karena satu kalimat yang salah, dia membuat ayahnya marah dan kemudian dicopot dari posisinya tanpa ampun. Seperti para pangeran di zaman kuno yang dicopot gelarnya oleh kaisar karena perilaku yang salah atau ucapan yang tidak pantas. Arya Smith juga khawatir kalau masalah Riani membuat ayahnya merasa tidak puas dan ayahnya melengsarkan dirinya, maka kerugiannya akan sangat besar. Usaha yang dia bangun selama lebih dari separuh hidupnya akan sia-sia. Memikirkan hal ini, Arya Smith memutuskan bahwa terkait masalah Riani, dia harus mengendalikan emosinya di depan ayahnya. Dia tidak boleh membiarkan ayahnya merasa tidak puas lagi.
Bagaimanapun, meskipun putrinya penting, posisi kepala keluarga Smith jauh lebih penting. Terlebih lagi Riani hanyalah putri hasil hubungan gelapnya. Sementara itu, setelah meluapkan amarah kepada Arya Smith, sebenarnya Chandra Smith juga merasa sedikit cemas. Faktanya dia marah kepada Arya Smith terutama untuk menutupi kegelisahannya sendiri. Bagaimanapun, keputusan untuk menjual Riani adalah keputusannya sendiri. Sebelumnya, Chandra Smith sudah menghitung risikonya. Pelanggaran yang dilakukan Riani di Jepang sangat serius. Kalau dia benar-benar ingin menyuap pihak terkait untuk membebaskannya, biaya yang harus dikeluarkan sangatlah besar. Belum lagi risiko menyinggung pemerintah Jepang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan pasukan bela diri Jepang. Dia ingin membawa Riani keluar sendiri, lalu menyerahkannya kembali ke pasukan bela diri, agar bisa menjual jasa kepada mereka. Bagaimanapun, pasukan bela diri memiliki pengaruh besar di pemerintah Jepang. Selama hubungan dengan mereka terjalin baik, keluarga Smith akan mendapatkan keuntungan besar di Jepang, baik dalam pengembangan bisnis maupun kerjasama dengan pemerintah Jepang. Namun, Chandra Smith sama sekali tidak menyangka kalau rencana yang tampaknya sempurna ini akan mengalami perubahan besar. Hilangnya Riani membuatnya berada di posisi sulit. Di satu sisi, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada pasukan bela diri Jepang atau bagaimana menghilangkan kemarahan rakyat Jepang terhadap keluarga Smith. Di sisi lain, dia tidak tahu apakah Riani masih hidup atau tidak. Kalau masih hidup, apakah Riani sudah mengetahui rahasia yang dia sembunyikan? Kalau Riani tahu dan berbalik melawannya di masa depan, apa yang harus dia lakukan? Saat dia merasa gelisah, tangan kanannya yang paling terpercaya datang tergesa-gesa dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, Honda Shoji dari pasukan bela diri Jepang menelpon lagi. Dia memberi kita waktu 24 jam. Kalau dalam 24 jam kita masih belum menyerahkan Riani, uang jaminan $1 miliar Amerika Serikat yang kita bayar tidak akan dikembalikan. Selain itu, Honda Shoji sekarang sangat marah. Dia merasa kita sengaja mempermainkannya. Dia bahkan mengancam bahwa kalau kita tidak menyerahkan Riani, dia akan menjadi musuh kita, dan dia memperingatkan agar kita berhati-hati." Chandra Smith menghela nafas panjang, lalu mengumpat dengan kesal, "Kurang ajar. Sebenarnya kemana Riani? Bagaimana mungkin seorang gadis hidup-hidup menghilang begitu saja?" Orang kepercayaannya berkata, "Saat ini, polisi Jepang sedang mencari Riani secara besar-besaran, dan pasukan bela diri juga melakukan pemeriksaan ketat terhadap semua kapal yang lewat. Kalau Riani masih berada di Jepang, maka hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan. Namun, kalau dia sudah meninggalkan Jepang, dia pasti melarikan diri melalui jalur laut. Berdasarkan waktu sejak dia hilang, dia seharusnya sudah kembali ke negara kita." Chandra Smith mengerutkan alisnya erat-erat dan berkata dengan dingin, "Kalau yang pertama benar, ini masih mudah diatasi. Tetapi kalau yang kedua, ini akan menjadi masalah besar. Kalau dia sudah kembali, tidak ada alasan baginya untuk tidak menghubungi keluarga Smith, kecuali dia sudah mengetahui kebenarannya. Kalau begitu, kita akan menghadapi masalah besar di masa depan." Setelah itu dia segera memerintahkan kepada orang kepercayaannya itu, "Iwan, segera pantau keluarga Tanujaya. Kalau Riani benar-benar kembali ke negara kita dan tidak menghubungi kita, dia pasti akan menghubungi keluarganya. Pantau dengan ketat setiap pergerakan keluarga Tanujaya dan laporkan apapun yang mencurigakan kepadaku segera." Saat ini di Tokyo, Jepang, seorang pria berusia 48 tahun bernama Daisuke Fuji berdiri di depan jendela besar di kantor barunya, terlihat sangat cemas. Dia adalah kepala baru dari kantor polisi metropolitan Tokyo. Sebelumnya dia menjabat sebagai pejabat tingkat menengah hingga tinggi di Departemen Keamanan Nasional Jepang.
Karena keterampilannya yang luar biasa dalam penyelidikan dan pendekatan tegasnya, namanya cukup terkenal di departemen tersebut. Namun, penunjukannya sebagai kepala kepolisian kali ini benar-benar di luar keinginannya. Kasus hilangnya Riani telah mengguncang seluruh Jepang dan menyebabkan kekacauan besar di pemerintahan Jepang. Polisi Tokyo menjadi sasaran kritik tajam dari publik, sehingga pemerintah memutuskan untuk menempatkan Daisuke Fuji sebagai pemimpin yang baru dan berharap dia bisa mengatasi krisis ini. Namun, bagi Daisuke Fuji, menerima tanggung jawab ini terasa seperti mimpi buruk. Sebagai seorang profesional yang cerdas, dia selalu menghindari kasus-kasus yang terlalu mencolok dan rumit seperti ini. Meskipun menyelesaikan kasus seperti ini akan membawa prestasi luar biasa, namun resikonya kalau gagal terlalu tinggi. Kegagalan akan menghancurkan reputasinya yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Selama karirnya, Daisuke Fuji selalu mengadopsi pendekatan yang hati-hati dan terukur. Dia lebih suka menangani kasus dengan tantangan yang moderat, yang memberikan hasil yang pasti, tanpa risiko besar terhadap karirnya. Namun, kali ini dia tidak memiliki pilihan. Sebagai pegawai negeri, dia tidak bisa menolak perintah dari pemerintah. Kini masa depannya bergantung pada seorang wanita asing yang bahkan belum pernah dia temui. Yang dia tahu hanyalah bahwa wanita itu bernama Riani Smith, seorang buronan yang diduga bertanggung jawab atas pembunuhan keluarga Akihiko. Kalau dia berhasil menangkap Riani, dia akan mendapatkan pengakuan luas dari publik Jepang. Namun kalau gagal, dia akan dicap sebagai pengkhianat oleh seluruh rakyat Jepang. Lebih buruk lagi, dia sama sekali tidak memiliki petunjuk tentang keberadaan Riani, atau bahkan apakah wanita itu masih hidup atau tidak. Sebagai langkah awal, dia merasa setidaknya harus mengungkap bagaimana Riani berhasil melarikan diri di bawah pengawasan ketat. Namun, fakta bahwa pengganti Riani telah meninggal akibat keracunan dan para pengawal yang bertugas mengawalnya juga menghilang tanpa jejak, membuat penyelidikan hampir tidak mungkin dilakukan. Ketika Daisuke Fuji sedang kebingungan, wakilnya masuk ke ruangan dengan wajah penuh kekhawatiran dan berkata, "Tuan Daisuke, banyak wartawan menunggu di luar. Mereka bukan hanya dari media sosial, media nasional, tetapi juga dari media internasional terkemuka. Mereka ingin mewawancaraimu." Daisuke Fuji berkata dengan wajah masam, "Mewawancaraiku? Aku baru saja menjabat, apa yang bisa diwawancarai?" Wakilnya menjawab, "Mereka ingin mengetahui perkembangan kasus hilangnya Riani." Daisuke Fuji menggerutu, "Beritahu mereka. Katakan bahwa untuk saat ini kasus itu belum ada kemajuan apapun. Kalau ada perkembangan berarti, aku pasti akan mengadakan konferensi pers untuk menginformasikan media nasional dan internasional." Wakilnya mengangguk, "Baik Tuan Daisuke, aku akan memberitahu mereka sekarang." Daisuke Fuji memanggil kembali wakilnya sebelum dia pergi dan memberikan instruksi. "Oh, satu lagi. Mulai sekarang, tidak ada jurnalis yang diizinkan masuk ke kantor kepolisian tanpa undangan atau izin." Wakilnya mengangguk, "Baik, aku mengerti." Setelah wakilnya pergi, Daisuke Fuji memijat pelipisnya yang berdenyut sambil bergumam, "Setiap kali menerima tugas mendesak seperti ini, tidak pernah ada hal baik yang terjadi. Kasus ini terlalu besar. Seluruh rakyat Jepang mengawasi. Bahkan media internasional pun ikut campur. Kalau aku gagal menangani ini, semua reputasiku akan hancur. Benar-benar merepotkan." Saat dia masih merenung, ponselnya tiba-tiba berdering. Mendengar nada dering itu, kepala Daisuke Fuji terasa sakit dan pembuluh darah di pelipisnya tampak berdenyut-denyut. Dia sangat takut menerima panggilan telepon sekarang. Bukan hanya media yang berusaha mencari nomor pribadinya untuk wawancara, tetapi juga banyak pejabat pemerintah yang terus mendesaknya soal perkembangan kasus ini. Ketika dia melihat layar ponselnya, dia mendapati panggilan itu berasal dari Rika Akana, putri dari sahabat lamanya,
keluarga Fuji dan keluarga Akana telah lama bersahabat. Dia dan Ugaki Akana, ayah Rika, adalah teman masa kecil yang juga berkuliah di universitas yang sama. Hubungan mereka hampir seperti saudara kandung. Bagi Daisuke Fuji, Rika sudah seperti anaknya sendiri. Melihat panggilan itu, suasana hatinya yang buruk mulai sedikit membaik. Dia menerima panggilan itu dengan senyum kecil. "Rika, apa yang membuatmu tiba-tiba menelpon Paman?" Rika segera menjawab, "Paman, kudengar Paman baru saja ditugaskan ke kepolisian Tokyo untuk menangani kasus hilangnya Riani Smith." Daisuke Fuji menjawab dengan sedikit terkejut, "Memang benar, Rika, dari mana kau mendengar beritanya?" Rika menjawab, "Aku mendengarnya dari beberapa kenalan. Paman Daisuke, apakah Paman menemukan petunjuk tentang kasus itu?" Daisuke Fuji menghela nafas. Sejauh ini, belum ada petunjuk. Riani Smith benar-benar seperti hilang di telan bumi." Rika ragu sejenak sebelum berkata, Paman Daisuke, aku punya seorang teman baik yang tadi menghubungiku dan memberitahu sedikit informasi. Karena itu aku langsung menelpon Paman. Aku harap informasi ini bisa membantu." Daisuke Fuji segera bertanya dengan penuh semangat, "Rika, apakah yang kau katakan itu benar? Siapa temanmu itu dan informasi apa yang dia berikan kepadamu?" Rika dengan serius menjawab, "Maaf Paman Daisuke, aku tidak bisa mengungkapkan identitas temanku." Dia melanjutkan, "Namun temanku mengatakan kalau masalah ini bukan berasal dari kepolisian Tokyo, melainkan dari pihak keluarga Smith dan pasukan bela diri." Daisuke Fuji langsung terkejut. "Apakah maksudmu pasukan bela diri juga terlibat dalam kasus ini?" Rika menjawab, "Benar. Temanku mengatakan bahwa keluarga Smith dan pasukan bela diri bekerja sama untuk menggantikan Riani, lalu menjadikan kepolisian Tokyo sebagai kambing hitam." Daisuke Fuji bingung dan marah. Dia bertanya, "Apa tujuan mereka? Apakah mereka ingin membawa Riani kembali ke keluarga Smith?" Rika menjawab, "Tidak. Tujuannya adalah untuk menimpakan kesalahan ini kepada kepolisian Tokyo. Kemudian pasukan bela diri akan menangkap Riani di laut dan mengambil semua penghargaan." Daisuke Fuji terkejut. "Apa? Rika, apakah yang kau katakan ini benar-benar serius?" Rika dengan tegas menjawab, "Ini informasi dari temanku dan aku mempercayainya. Dia juga menyarankan Paman untuk menggunakan koneksi Paman di Badan Pertahanan Nasional untuk memeriksa semua anggota pasukan bela diri yang bertugas patroli di pelabuhan Tokyo kemarin. Kalau Paman menyelidiki mereka secara mendalam, Paman mungkin menemukan petunjuk penting." Kata-kata dari Rika mengguncang semua dugaan dan asumsi Daisuke Fuji tentang kejadian tersebut. Dia sama sekali tidak menyangka kalau pasukan bela diri Jepang juga terlibat dalam masalah ini. Amarah yang meluap-luap langsung memenuhi hatinya. Segera setelah itu, Daisuke Fuji menggertakkan giginya dan berkata, "Rika, terima kasih atas informasi dari temanmu ini. Aku pasti akan segera membawa semua orang yang bertanggung jawab untuk diinterogasi." Rika tersenyum dan berkata, "Paman Daisuke, semoga petunjuk ini bisa membantumu." Daisuke Fuji dengan penuh keyakinan berkata, "Rika, kalau petunjuk ini benar, kau benar-benar telah memberikan bantuan besar padaku." Setelah berkata demikian, Daisuke Fuji dengan tergesa-gesa berkata, "Rika, aku tidak bisa berbicara lebih lama lagi. Aku harus segera mengatur penangkapan mereka." Rika mengangguk, "Baiklah, Paman Daisuke." Setelah menutup telepon, Daisuke Fuji langsung menghubungi mantan atasannya di Badan Keamanan Nasional. Petunjuk yang diberikan oleh Rika sangatlah penting. Kalau pasukan bela diri benar-benar terlibat dalam penculikan Riani, ini bukan hanya skandal nasional, tetapi juga merupakan insiden besar yang mengancam keamanan nasional, sehingga harus diselidiki secara menyeluruh. Setelah pemimpin Badan Keamanan Nasional Jepang, setelah mendengar masalah ini, dia juga memberikan perhatian besar. Hampir seketika, mereka mengirim tim ahli keamanan nasional dengan tingkat senioritas tinggi untuk sepenuhnya bekerja sama dengan Daisuke Fuji dalam menyelidiki masalah ini.
Pada saat yang sama, para pejabat terkait dari pasukan bela diri belum menyadari bahwa rencana mereka telah terbongkar. Mereka masih terus memberikan tekanan pada keluarga Smith dan memaksa keluarga Smith untuk menyerahkan Riani. Saat ini, seluruh rakyat Jepang tengah memantau kasus ini. Selama pasukan bela diri berhasil menangkap Riani, mereka bisa mencatat prestasi besar. Namun, meskipun keluarga Smith tidak bersedia menyerahkan Riani, itu tidak menjadi masalah. Lagi pula dalam kasus ini, kepolisian Tokyo sudah dijadikan kambing hitam. Para petinggi pasukan bela diri tidak perlu menanggung konsekuensi apapun. Ditambah lagi ada kompensasi sebesar $1 miliar Amerika Serikat sebagai jaminan. Singkatnya, pasukan bela diri merasa bahwa meskipun langkah mereka kali ini bukanlah transaksi besar yang sukses, setidaknya ini adalah transaksi yang tidak akan merugi. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kepolisian Tokyo bersama dengan Badan Keamanan Nasional telah mengarahkan target mereka kepada pasukan bela diri. Jaring besar yang tidak terlihat perlahan-lahan mulai menyelimuti sebagian kalangan atas pasukan bela diri Jepang. Pada saat ini Andi Rewa baru saja kembali ke rumah. Begitu membuka pintu, dia langsung mendengar suasana ramai di ruang makan. Najwa sedang mengobrol dengan seseorang ketika mendengar suara pintu dibuka. Dia segera keluar untuk melihat. Saat melihat Andi telah pulang, dia langsung berseri-seri dengan gembira dan berkata, "Suamiku, kenapa kau pulang tiba-tiba tanpa memberitahu lebih dulu?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Aku baru saja selesai mengurus urusan pekerjaan. Kebetulan ada seorang klien yang juga di Jepang dan ingin kembali dengan pesawat pribadinya. Jadi, aku ikut menumpang." Najwa mengangguk. Dia berjalan mendekat, lalu menggenggam tangan Andi dan berkata dengan senyum, "Penerbangan dari Jepang ke sini butuh waktu berjam-jam. Kau pasti belum makan, bukan?" Andi Rewa tersenyum. "Belum. Setelah selesai, aku langsung pulang." Najwa tertawa. "Kau datang pada saat yang tepat. Elsa baru saja kembali dari Jakarta hari ini. Aku mengundangnya ke rumah untuk makan bersama. Cepatlah bergabung dan makan bersama kami." Sambil berbicara, dia menarik tangan Andi dan melangkah masuk ke ruang makan. Di ruang makan, Elsa sedang mengobrol dengan Ridwan dan Carla. Begitu melihat Najwa masuk, sambil menggandeng tangan Andi Rewa, ekspresinya langsung berubah menjadi penuh kegembiraan. Selama liburan tahun baru, dia kembali ke Jakarta selama beberapa hari. Selama hari-hari itu, dia terus-menerus merindukan Andi. Jadi pagi ini, begitu mendarat dari pesawat, dia langsung membawa hadiah untuk mengunjungi Najwa. Meskipun alasannya adalah untuk mengunjungi Najwa, namun sebenarnya dia hanya ingin melihat Andi Rewa. Namun setelah datang, Elsa baru menyadari kalau ternyata Andi tidak ada di rumah tadi. Ternyata beberapa hari yang lalu, Andi harus pergi ke Jepang karena sebuah insiden mendadak dan sampai sekarang belum kembali. Hal ini membuat Elsa merasa kecewa. Semangatnya yang awalnya tinggi tiba-tiba redup seketika. Setengah jam yang lalu, keluarga Najwa mengundangnya untuk makan siang di rumah. Awalnya Elsa merasa ragu. Dia berpikir bahwa dengan Andi yang tidak di rumah, makan siang di sini hanya akan membuang kesempatan emas untuk lebih dekat dengan Andi. Dia sempat berniat untuk menolak dan menunggu kesempatan lain untuk berkunjung. Tetapi karena keramahan Najwa yang begitu tulus, akhirnya dia tidak bisa menolak dan setuju. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa sebelum makan siang dimulai, Andi ternyata pulang. Saat ini mata Elsa penuh dengan kegembiraan saat memandang Andi. Ridwan dan Carla juga sangat gembira melihat Andi kembali. Ridwan yang selama beberapa hari terakhir hanya berada di rumah karena asosiasi seni lukisnya libur, merasa sangat kesal karena harus menghadapi Carla setiap hari. Jadi, ketika melihat Andi kembali, tentu dia merasa sangat senang. Sementara itu, Carla bahkan lebih bersemangat. Begitu melihat Andi,
dia langsung berseru dengan gembira, "Aduh, menantuku yang baik, akhirnya kau pulang juga setelah pergi beberapa hari. Kau tidak tahu betapa rindunya ibu kepadamu selama kau pergi." Sambil berbicara, tatapannya tanpa sadar melirik ke arah tangan Andi. Selama beberapa kali Andi pergi keluar kota, Andi selalu membawakan berbagai oleh-oleh mewah untuk Carla. Maka kali ini dia pun sangat menantikan apa yang akan dibawa Andi untuknya. Namun kali ini Andi tampak pulang dengan tangan kosong. Tidak terlihat seperti seseorang yang membawa oleh-oleh. Hal ini membuat Carla merasa sedikit kecewa, meskipun ia tidak berani menunjukkannya. Lagi pula, sikapnya terhadap Andi kini sudah sangat berbeda dibanding sebelumnya. Sekarang di lubuk hatinya, dia benar-benar merasa kalau Andi adalah menantu yang sangat baik. Jadi meskipun kali ini Andi tidak membawa hadiah, Carla hanya merasa sedikit kecewa tanpa ada perasaan kesal sama sekali. Andi Rewa menyadari bahwa karena kepulangannya yang mendadak, dia tidak sempat menyiapkan oleh-oleh untuk Carla, dan kemungkinan besar Carla akan merasa sedikit kecewa. Jadi, dia mendekati Carla, duduk di sampingnya, lalu berkata dengan senyum, "Bu, maaf sekali. Sebenarnya aku berniat membeli beberapa oleh-oleh untuk ibu di Jepang. Tetapi karena tiba-tiba ada teman yang mengajakku pulang dengan pesawat pribadinya, aku jadi tidak sempat membeli apapun." Carla dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Aduh, menantuku yang baik. Selama kau memikirkan ibu, ibu sudah sangat senang. Soal oleh-oleh tidak perlu selalu membawanya setiap kali kau pergi." Andi Rewa mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Bu, begini saja. Nanti aku transfer uang ke rekening ibu. Ibu bisa membeli apa saja yang ibu suka. Anggap saja ini sebagai sedikit oleh-oleh dariku." Mendengar ini, Carla langsung terkejut dan dengan penuh semangat dia bertanya, "Aduh, menantuku yang baik. Benarkah apa yang kau katakan?" Andi Rewa tersenyum. "Tentu saja, Bu. Mana mungkin aku bercanda soal ini. Tunggu sebentar, aku akan transfer sekarang." Sambil berbicara, Andi Rewa mengeluarkan ponselnya dan langsung mentransfer sejumlah uang ke rekening Carla. Ketika notifikasi M-Banking muncul, Carla segera membukanya. Melihat ada transferan dana masuk dari Andi, dia langsung menerima uang itu dengan penuh kegembiraan sambil bertepuk tangan dan tertawa. "Aduh, betapa beruntungnya aku memiliki menantu sebaik ini." Di sisi lain, Ridwan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan kesal dan berkata kepada Andi, "Menantu yang baik, lain kali kau jangan terlalu sering memberikan uang kepada ibumu. Dia kalau punya uang sedikit saja pasti langsung pamer. Kau tahu tidak, sejak kakinya sembuh, dia sudah membeli barang-barang belanjaan online sampai memenuhi satu kamar." Mendengar ini, Carla langsung melotot padanya dan membentak, "Ridwan, jaga mulutmu. Apa urusannya ini denganmu? Kau ini jelas-jelas cemburu karena menantu kita sangat baik padaku, bukan?" Ridwan dengan kesal berkata, "Kau yang cemburu." Carla mencibir, "Apa? Aku cemburu? Kalau aku cemburu, kenapa mulutmu sibuk ikut campur di sini?" Ridwan menjadi sangat kesal hingga wajahnya memerah. Dia mendengus dingin dan berkata, "Aku malas meladeni perempuan rendahan sepertimu." Melihat Ridwan dan Carla hampir bertengkar lagi, Najwa segera turun tangan dan melerai, "Ayah, ibu, kalian ini kenapa selalu ribut setiap kali bicara? Andi Rewa baru saja pulang, dan di sini juga ada Elsa. Jangan sampai membuat malu keluarga kita." Ridwan menatap Carla dengan kesal lalu mendengus, "Baiklah, demi anak kita, aku tidak akan mempermasalahkan ini denganmu." Carla mencibir, "Lihat siapa yang bicara. Seolah-olah aku sangat ingin mempermasalahkan ini denganmu." Setelah itu, Carla memalingkan wajah. Dia tidak lagi menatap Ridwan. Saat ini Elsa yang merasa canggung segera mengganti topik pembicaraan. Dia berkata kepada Najwa, "Oh ya Najwa, bulan depan Mary Kalista akan mengadakan konser di Makassar. Bagaimana kalau kita pergi bersama?" Najwa tersenyum dan menjawab, "Andi bilang dia akan menemaniku pergi. Dia kenal dengan Mary Kalista."
Dan katanya dia bisa mendapatkan tiket barisan depan. Elsa memandang Andi dengan ekspresi pura-pura terkejut dan berkata, "Andi, kau kenal Mary Kalista?" Andi mengangguk. "Iya, aku kenal. Mary Kalista adalah salah satu klienku. Aku pernah membantunya melihat Feng Shui." Elsa langsung berkata dengan penuh antusias, "Astaga, ini luar biasa. Kalau begitu, kau pasti cukup dekat dengannya. Bisakah kau juga membantuku mendapatkan satu tiket di barisan depan? Aku akan membayar 2 kali lipat." Elsa khawatir Andi tidak akan setuju, jadi dia segera menyatukan kedua tangannya dan memohon, "Andi, sama seperti Najwa, aku sudah lama mengidolakan Mary Kalista. Aku benar-benar ingin duduk di barisan depan untuk menonton konsernya." Elsa kemudian menghela nafas dan berkata, "Tapi tiket barisan depan konsernya sangat sulit didapat. Setiap kali dia mengadakan konser, anak-anak orang kaya dari seluruh penjuru negeri seperti berebut dan langsung menghabiskan semua kursi bagus dalam sekejap. Aku sudah mencoba beberapa kali tapi tidak pernah berhasil. Jadi, aku hanya bisa berharap kau mau membantuku." Mendengar ini, Andi merasa sedikit pusing. Sebelumnya dia sudah berjanji kepada Mary Kalista untuk hadir di konsernya. Lalu dia juga sudah berjanji kepada istrinya Najwa untuk membawanya menonton konser itu. Namun situasi ini cukup rumit baginya. Najwa adalah istrinya, sementara Mary adalah tunangannya sejak kecil. Membawa istri untuk menonton konser tunangan tentu sudah cukup membuatnya gugup. Tidak disangka sekarang Elsa juga ingin ikut hadir. Andi Rewa tahu kalau Elsa memiliki perasaan padanya. Selain itu dia juga tahu kalau Elsa adalah tipe yang berani dan penuh semangat. Ketika dia, Najwa, dan Elsa bersama-sama pergi berendam di pemandian air panas, Elsa sempat mendekatinya diam-diam untuk menyatakan perasaannya saat Najwa sedang tidur. Kalau Elsa sampai hadir di konser Mary, situasinya mungkin akan semakin rumit. Maka dengan sedikit rasa bersalah, Andi pun berkata, "Elsa, maaf sekali. Aku mungkin tidak bisa membantumu kali ini. Aku sudah berbicara dengan Mary Kalista sebelumnya, dan dia hanya bisa menyediakan 2 tiket untukku. Bisa mendapatkan 2 tiket saja sudah sangat baik. Aku tidak ingin memaksakan diri untuk meminta lebih." Memahami situasi itu, Elsa segera berkata, "Kalau begitu, aku akan mencari cara sendiri. Kalau tidak bisa mendapatkan tiket barisan depan, duduk di 5 baris pertama saja sudah cukup memuaskan." Andi Rewa merasa sedikit lega mendengar hal itu. Dia berpikir, kalau dia tidak bisa mencegah Elsa untuk hadir di konser, setidaknya dia berharap Elsa duduk agak jauh darinya dan Najwa, agar tekanan yang dirasakannya bisa sedikit berkurang. Andi Rewa sangat menyadari bahwa kalau dia meminta 3 tiket kepada Mary, dia pasti akan mendapatkannya dan tiket itu kemungkinan besar akan ditempatkan bersebelahan. Bagaimana kalau Elsa bersikeras duduk di sebelahnya? Apa yang harus dia lakukan? Karena itu, Andi memutuskan dengan tegas untuk tidak memenuhi permintaan Elsa. Biarkan dia mencari tiket sendiri. Skenario terbaik adalah Elsa tidak mendapatkan kursi di barisan depan. Namun, kalaupun akhirnya Elsa mendapatkan kursi di sana, selama Elsa tidak duduk di sebelahnya, itu tidak menjadi masalah besar. Pada saat ini, Elsa bertanya kepada Najwa, "Najwa, bagaimana kalau sore ini kita pergi belanja bersama?" Najwa melirik Andi dan kemudian berbicara dengan suara pelan di telinga Elsa. "Elsa, sepertinya aku tidak bisa ikut belanja kali ini. Beberapa hari lagi, aku harus kembali bekerja, dan Andi baru saja kembali dari perjalanan. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya di rumah." Elsa tercengang. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa saat Najwa mengatakan ini, matanya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tulus. Hal ini membuat Elsa sadar bahwa sahabatnya yang selama ini tidak begitu peka terhadap cinta, mungkin benar-benar jatuh cinta kepada Andi. Hal ini membuat hati Elsa sangat terpukul. Selama ini dia berpikir bahwa Najwa menikahi Andi hanya karena tekanan dari kakeknya.
Dari sudut pandang emosional, dia yakin kalau Najwa tidak mencintai Andi. Kalau itu benar, maka berusaha merebut hati Andi tidak akan membuatnya merasa bersalah. Namun kalau sahabatnya ini benar-benar mencintai Andi, maka itu berarti mereka berdua mencintai orang yang sama. Dalam situasi seperti itu, kalau dia tetap mencoba merebut Andi, itu jelas tindakan yang tidak bermoral. Di saat itu juga, Elsa mulai mempertimbangkan untuk menyerah mengejar Andi. Kalau dia menyerah, maka tidak ada alasan baginya untuk terus tinggal di kota ini. Lagi pula, sampai sekarang, Direktur Grup Rapocini masih belum muncul di depan umum, dan keluarganya sudah menyerah untuk memanfaatkan koneksi ini. Ketika Elsa pulang untuk tahun baru, keluarganya berharap dia bisa berhenti dari pekerjaannya di Grup Rapocini dan kembali ke Jakarta untuk melanjutkan karir di sana. Namun, Elsa menolak keras karena dia tidak mau menyerah pada Andi. Tapi saat ini hatinya mulai goyah. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir bahwa meninggalkan Makassar dan kembali ke Jakarta untuk membangun karir adalah pilihan yang lebih baik. Dengan cara ini, dia bukan hanya bisa menjaga hubungan persahabatan dengan Najwa, tetapi juga tidak perlu terus menggantungkan perasaannya pada cinta yang mustahil. Lagi pula, sekeras apapun dia berusaha untuk mendapatkan Andi, dia mungkin tidak akan pernah bisa mencapai apa yang dia inginkan. Pada akhirnya, semua usahanya mungkin hanya akan menjadi sia-sia. Namun, ketika dia mengingat pertama kali di mana Andi telah menyelamatkannya, perasaan cinta yang kuat di hatinya tidak bisa dia kendalikan. Dia merasa bahwa kalau dia menyerah pada Andi, mungkin dia tidak akan pernah menemukan pria lain yang bisa membuat hatinya berdebar seperti ini seumur hidupnya. Setelah merenung panjang, Elsa akhirnya membuat keputusan. Aku harus tetap tinggal di Makassar dan terus berjuang. Kalau suatu hari nanti Andi mau menerimaku, maka meskipun seluruh dunia mencemooh, aku tidak akan ragu sedikit pun. Tapi kalau suatu hari nanti Najwa hamil, maka aku akan menyerah sepenuhnya, lalu kembali ke Jakarta tanpa ragu-ragu, dan tidak akan pernah menemui Andi lagi.